Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-65. Abhiyan dan Kamala turun dari pesawat yang membawa mereka tiba di Bandar Udara Phuket, Thailand. Abhiyan sengaja memilih membawa Kamala bulan madu ke sana karena istrinya itu ingin menaiki kapal pesiar dan ingin menikmati jalan-jalan ke luar negeri. Keberangkatan mereka telah diatur oleh jasa travel agent yang akan mengurus semua keperluan mereka selama di Phuket. Begini toh rasanya jalan-jalan ke luar negeri. Kamala nampak takjub dan menghela napas dalam menghirup udara di sekitar tempat itu. Rasanya sedikit aneh karena kini mereka berada jauh dari tanah air. Bagaimana menurutmu sayang? Tanya Abhiyan sambil tersenyum. Senyaman-nyamannya di negara orang lain, tetap saja tanah kelahiran kita yang paling nyaman, Mas. Kamala mengangkat bahunya. Iya, memang benar. Abhiyan setuju. Seorang lelaki telah menunggu kedatangan mereka. Dia adalah petugas agen yang akan mengantar mereka ke hotel. Sebuah resort dengan pantai telah mereka pilih. Resort yang menyediakan fasilitas layanan honeymoon khusus bagi pasangan yang ingin melakukan bulan madu. Wah, resortnya sangat nyaman. Dan pemandangan lautnya sangat indah. Kamala berdecak kagum. Ia langsung berkeliling melihat ini keseluruhan ruangan resort. Di sana juga ada sebuah jacuzzi yang sudah disiapkan lengkap dengan taburan kelopak bunga mawar. Seolah siap menyambut pasangan pengantin baru tersebut. Wah, kebetulan sekali kita bisa mandi sekarang sayang. Kamala berteriak kegirangan. Jangan dulu dong sayang. Lebih baik kita makan dulu. Perutku lapar. Abhiyan menahan tangan Kamala yang ingin memasuki kamar mandi berukuran besar itu. Oh begitu. Baiklah kalau begitu ayo kita makan dulu. Kamala setuju. Mereka pun akhirnya mencari restoran yang ada di sekitar sana. Kebetulan langit mulai beranjak senja dan kesempatan itu mereka manfaatkan untuk menikmati sunset yang indah. Semilir udara sore berhembus menyegarkan. Kamala menyandarkan kepalanya pada dada Abhiyan yang duduk di sampingnya. Apa kau senang, sayang? Lirih Abhiyan dengan mata tertuju pada bola matahari berwarna jingga yang hampir tenggelam di batas cakrawala. Tentu saja aku senang. Tak ada yang bisa menggambarkan suasana hatiku saat ini. Aku juga tidak menyangka kalau aku bisa pergi ke tempat ini berdua denganmu, Mas. Kamala teringat pada nasib buruk pernikahannya dengan Raditya selama 3 tahun. Selama 3 tahun dia tidak pernah merasakan bentuk yang namanya kebahagiaan. Dia selalu ditindas oleh Nyonya Rosita dan juga Raditya. Dia tidak pernah merasakan rasanya dicintai dan dihargai sebagai seorang istri. Posisinya di rumah Sudibyo lebih mirip dengan seorang pembantu. Kemudian malapetaka datang di saat Raditya diketahui selingkuh dengan Sally. Dia kira itulah akhir dari semua kisah hidupnya. Kamala merasa hidupnya hancur. Selama 3 tahun dia berjuang tetapi akhirnya hanya kepedihan yang dia dapat. Dia merasa Tuhan benar-benar tidak adil padanya saat itu. Tetapi ternyata itu semua adalah jalan Tuhan untuk menemukan kebahagiaannya. Terkadang kita harus merasakan kesakitan dulu sebelum menemukan kebahagiaan. Terkadang juga kita mengeluhkan jalan terjal yang Tuhan berikan untuk kita tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan telah siapkan sesuatu yang lebih indah di depan sana. Dulu mungkin kita meratapi kesulitan yang Tuhan berikan, tetapi saat kita sudah bisa melewati kesulitan itu dengan baik, kita baru bisa bersyukur dan menyadari kalau Tuhan memberkati kesulitan berikut jalan keluarnya. Andai saja Kamala tidak memergoki Raditya selingkuh, mungkin saat ini ia masih terikat dengan pernikahan taksik dengan pria itu. Kenapa kau tersenyum seperti itu? Abhiyan mengerutkan keningnya saat melihat Kamala mengulum senyumnya. Tidak, Mas. Aku hanya bersyukur memiliki seorang suami sepertimu. Tampan, baik dan penuh perhatian. Aku mencintaimu, Mas. Kamala mengangkat wajahnya dan mencium pipi Abhiyan dengan lembut. Abhiyan tersenyum mendapat pujian itu dari istrinya. Dia juga tidak menyangka akan bisa melabuhkan hatinya pada Kamala. Seorang gadis lugu yang notabene mantan istri saudara tirinya sendiri. Kalau kau suka, kapan-kapan kita akan jalan-jalan lagi ke luar negeri.
Mungkin ke Eropa atau ke Amerika, ucap Abhian. Dia terlihat begitu antusias karena telah berhasil menyenangkan hati istrinya. Iya mas, aku pasti ikut kemanapun Mas Abi mengajakku pergi. Kemala kembali membenamkan tubuhnya dalam dekapan Abhian. Suasana sore itu begitu romantis. Sambil menikmati segelas orange juice, mereka berdua menikmati sunset yang hampir berakhir. Saat matahari benar-benar tenggelam, Abhian dan Kemala pun kembali ke hotel. Kemala langsung merebahkan dirinya di atas tempat tidur bertabur kelopak bunga mawar. Harum dari bunga tersebut menguar memenuhi rongga hidungnya. Ini adalah kamar pengantin yang begitu indah. Meskipun mereka bukan lagi sepasang pengantin yang benar-benar baru, tetapi ini adalah pengalaman pertama mereka menikmati acara bulan madu. Abhian menghampiri Kemala dan ikut berbaring di sampingnya. Bagaimana perasaanmu, sayang? Tanya Abhian. Aku senang sekali mas, sangat senang. Seolah semua beban di pundakku terasa hilang saat ini. Semua orang telah mengetahui dan bisa menerima hubungan kita. Bahkan mereka mendukung pernikahan kita. Tak ada lagi yang perlu kita tutup-tutupi lagi. Sekarang kau benar-benar telah menjadi suamiku seutuhnya. Kemala memiringkan badannya menghadap ke arah Abhian. Ia menatap lekat wajah suami tampanya itu. Tangan Kemala mengusap lembut wajah Abhian yang dipenuhi dengan jambang tipis yang membuat penampilan Abhian terlihat lebih maskulin. Pria itu pun menghadap ke arah Kemala. Pandangan mereka saling bertautan. Lalu Abhian mengambil inisiatif untuk mencium bibir Kemala lebih dulu. Keduanya pun saling menikmati bibir masing-masing. Mas, aku belum mandi. Kemala menghentikan gerakan Abhian yang ingin mencium lehernya. Tidak apa-apa, aku juga belum mandi. Abhian tersenyum. Kita mandi dulu saja mas. Kemala mendorong pelan dada Abhian yang hampir menindihnya. Abhian menghembuskan napasnya mencoba menahan gairah yang mulai menguasai tubuhnya. Baiklah, ayo kita mandi di jacuzzi tadi. Abhian menggendong tubuh Kemala dan masuk ke dalam kamar mandi. Dengan wajah kemerahan Kemala pasrah saat Abhian mulai melucuti bajunya. Bahkan Kemala pun ikut aktif membuka baju Abhian. Otot-otot tubuh Abhian terlihat begitu seksi, membuat Kemala menahan napasnya. Ayo kita mandi sayang. Abhian menuntun tubuh polos Kemala untuk memasuki jacuzzi. Lalu tangannya meraih tombol yang berfungsi sebagai remote untuk membuka tirai yang tadi masih tertutup rapat. Seketika pemandangan di luar resort terpampang indah. Langit malam yang mulai dihiasi gugusan bintang-bintang berkelipan tampak begitu indah. Wah, ini indah sekali sayang. Kemala lagi-lagi berdecak kagum. Tapi aku malu. Sayang, apakah orang-orang bisa melihat kita seperti ini? Tak ada yang memperhatikan kita. Kamar kita berada di lantai atas. Tak akan ada yang melihatnya. Kau membuatku berdebar sayang. Kemala menghela napasnya dan mulai menikmati aliran air yang seolah sedang memijat ringan tubuhnya. Aku tahu isi pikiranmu sayang. Kau pasti tengah memikirkan yang lain kan? Abhian menggoda Kemala. Mereka berdua duduk saling berhadapan. Apa yang kau katakan? Pipi Kemala semakin merona merah mendengarnya. Abhian beringsut mendekati Kemala dan menatap manik mata indah istrinya. Kau begitu cantik Kemala, bisik Abhian. Kemala terdiam. Abhian juga terlihat begitu tampan malam ini. Dan mereka berdua sedang dalam posisi intim saat ini membuat jantung Kemala terasa berdegup kencang. Abhian menarik tubuh Kemala hingga tubuh mereka rapat dan saling bersentuhan tanpa jarak lagi. Aku mencintaimu Kemala. Aku juga mencintaimu mas. Keduanya saling berpelukan dengan erat. Abhian tersenyum dan mengecup bibir Kemala yang kini terkulai lemas. Sekarang giliranku, sayang. Abhian membisikkan kata yang membuat Kemala menggigit bibirnya. Kenapa kau lakukan itu Sal? Aku kan sudah bilang kalau jangan mencampuri lagi urusan Raditya. Tetapi kau malah sengaja mencari masalah dengannya. Apa kau tidak khawatir dengan keselamatanmu sendiri?
Cecar Doni saat ia mengetahui kalau Sally ternyata mengunggah video balasan untuk menyerang Raditi. Padahal sebelumnya dia sudah mewanti-wanti kepada perempuan itu untuk tidak lagi terlibat urusan dengan Raditya. Kau tidak mengerti perasaanku, Don. Hatiku terlampau sakit oleh perlakuannya padaku. Kau tidak tahu, kita kehilangan bayi kita sebelum dia berkembang. Lelaki itu sangat kejam, tidak punya hati. Sally menatap tajam ke arah Doni yang berdiri dengan wajah tegang di hadapannya. Doni menyugar rambutnya dengan kasar. Justru itu karena aku tahu Raditya adalah lelaki yang kejam, maka dari itu aku sangat mencemaskanmu. Bagaimana kalau dia mencarimu lalu menyakitimu? Apa yang akan kau lakukan, Sal? Doni menatap nanar ke arah wajah sendu Sally. Aku sudah memikirkannya. Jika memang aku harus mati setelah melihat dia hancur, maka aku ikhlas meninggalkan dunia ini. Liris Sally dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan berkata seperti itu. Kalau kau mati lalu bagaimana denganku, Sal? Aku sangat mencintaimu. Apa kau tidak pernah sedikit pun melihat dan mempertimbangkan perasaanku ini? Apa kau tidak merasakan ketulusanku? Kenapa kau begitu egois? Kau hanya mementingkan dirimu sendiri tanpa pernah melihat kehadiranku di sini. Doni terlihat kecewa. Ia bersimpu di depan Sally. Titik air mata turun dari kedua mata Sally mengalir membasahi pipinya. Ia tidak menyangka kalau Doni akan begitu tulus mencintainya. Padahal selama ini dia hanya memanfaatkannya saja. Dia bahkan telah salah mencintai pria lain yang hanya menginginkan tubuhnya saja. Dan Doni ternyata benar-benar mencintainya bahkan sejak dulu, sejak mereka masih berada di bangku kuliah. Kenapa ia baru menyadarinya sekarang? Kenapa tidak dari dulu saja dia menerima Doni yang mencintainya dengan tulus apa adanya? Maafkan aku, Don. Aku memang egois. Aku tidak pantas dicintai oleh pria sepertimu. Aku terlalu jahat dan terlalu buruk untukmu. Aku tidak ingin membuat hidupmu hancur karena aku. Sally meraih kedua bahu Doni dan membawanya untuk duduk di tepi pembaringan di samping dirinya. Soal urusanku dengan Raditya biarkan menjadi urusanku. Jangan terlalu dipikirkan, Don. Lebih baik kau fokus pada hidupmu dan masa depanmu saja. Sally menatap dalam wajah Doni. Ia merasa kasihan dan bersalah pada pria itu. Setelah ini ia mungkin akan pergi dari hidup Doni. Ia tidak ingin menjadi beban pria ini lagi. Jangan bicara seperti itu, Sal. Tolong tetaplah di sini bersamaku. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha melindungimu. Doni memeluk tubuh Sally. Jangan keluar dari kontrakan ini. Kau aman jika terus berada di dalam kontrakan. Jangan keluar sebelum suasana kondusif. Doni menangkup pipi Sally dan menatap netra bening itu dengan dalam. Perlahan tangannya menyeka air mata yang terus mengalir dari kedua mata Sally. Terima kasih, Doni. Sally memeluk tubuh Doni. Ia menangis haru dalam pelukan lelaki itu. Bersambung.